مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dapat berkumpul kembali dalam acara Mutiara Hikmah, tentunya di channel Hendra Studiografi Official. Sudah lama kita tidak berjumpa, dan insya Allah hari ini akan ada satu kisah yang lagi-lagi insya Allah akan kita ambil pelajaran daripada tiap butir hikmah-hikmah yang akan kita bahas insya Allah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah imam besar, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini? Jadi kita berikan tema pada kali ini, yaitu dahsyatnya istighfar. Istighfar itu dapat mengabulkan doa kita. Istighfar itu dapat mempermudah hajat kita. Dan istighfar itu sudah tentu pasti menggugurkan dosa, salah, khilaf kita, teman-teman. Kita akan mulai dengan satu kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu tanpa suatu alasan yang jelas, Imam Ahmad pergi dari negerinya ke negeri sebelah. Dia jalan, dia bermusafir kala itu. Dia ke satu negeri lain. Ketika perjalanan, dia menemui suatu masjid. Ketika itu tepat waktu sholat maghrib. Dia sholat maghrib di sana, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dia istirahat sebentar. Setelah itu masuklah azan Isya. Akhirnya dia sholat Isya berjamaah. Pada saat itu nama Imam Ahmad sudah masyhur di seluruh negeri, sudah terkenal di mana-mana. Tapi sayangnya orang tidak mengenal siapa sosoknya. Hanya saja ilmunya sudah santer ke antero negeri. Orang tahu tentang ilmu Imam Ahmad kali itu, tapi orang tidak tahu bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana orangnya, dan sebagainya. Lalu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia selepas sholat Isya, dia ingin beristirahat sejenak di salah satu masjid sana. Lalu diusirlah oleh merbot ini nih ceritanya nih. Merbot bilang, "Pak, ini masjid sudah mau ditutup. Alangkah baiknya kalau Bapak keluar saja dari masjid ini. Kami ingin bersih-bersih nih. Kita mau tutup nih masjid." Kata merbot seperti itu. Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya. Lalu Imam Ahmad keluar dari dalam masjid. Imam Ahmad keluar ke selasarnya, ke bagian luar halaman masjid. Maksudnya ingin beristirahat, karena dia tidak tahu harus bermalam di mana. Lalu merbot lagi-lagi lihat, oh ini kok orang belum keluar juga. Akhirnya merbot mengkel nih, marah dia nih. "Pak, roh," katanya. Jadi dalam bahasa Arab itu, roh itu pergi sama ruh-ruhnya sekalian, gitu. Roh gitu. Diusirlah Imam Ahmad, gitu. Sayangnya ini marbot nggak kenal, itu yang diusir siapa? Ternyata yang diusir ulama besar. Imam Ahmad tidak menceritakan siapa dirinya, tidak perlulah ceritakan. Akhirnya Imam Ahmad bilang, "Pak, bolehlah saya bermalam di sini. Saya musafir dari negeri sebelah. Saya tidak tahu harus bermalam di mana pada saat ini. Tidak ada rumah yang bisa saya singgahi," kata Imam Ahmad seperti itu. Marbot tidak mau tahu. "Saya tidak mau tahu. Kamu keluar saja, ini saya mau kunci masjid ini karena besok untuk dipakai untuk sholat subuh, jadi malam ini tidak boleh ada orang," katanya seperti itu. Lalu dengan sabarnya Imam Ahmad keluarlah, meninggalkan masjid yang
tadi itu. Lalu di kejauhan ada salah satu rumah penduduk biasa, rumah penjual roti. Dia melihat ada seseorang tua yang diusir dari satu masjid, yang diusir oleh marbot tadi. Dia panggil, "Pak, kemari Pak." Dipanggil lah sama si bapak-bapak penjual roti ini. "Kemari Pak, kenapa? Kok Bapak diusir di masjid itu, kenapa emangnya?" Imam Ahmad bilang, "Ya, saya musafir, saya sedang ada keperluan di negeri ini. Entah bagaimana caranya saya bisa sampai negeri ini. Saya pikir-pikir tempat yang aman adalah masjid untuk saya bermalam, tapi ternyata saya diusir oleh marbot tadi. Ya sudah, tidak apa-apa, saya keluar saja." Gitu. Lalu bapak-bapak penjual roti ini dengan baiknya dia bilang, "Bapak tak usah khawatir. Bapak mau kemana memangnya?" Gitu. "Silahkan bermalam di rumah saya ini, tidak apa-apa. Besok jika Bapak ingin pergi lagi, silahkan, tidak apa-apa." Gitu. Lalu Imam Ahmad bersyukur pada Allah. "Ya Allah, alhamdulillah, setelah diusir di masjid oleh marbot tadi, akhirnya dapat tempat tinggal nih buat sampai pagi aja minimal." Lalu dipersilahkanlah Imam Ahmad untuk masuk ke dalam rumah si penjual roti tadi. Si penjual roti ini sungguh memiliki kebiasaan yang sangat mulia. Apa? Ketika dia membuat adonan roti, dia selalu menyebut astagfirullah, astagfirullah, selalu beristighfar pada Allah. Imam Ahmad dipersilahkan, "Silahkan masuk Pak, silahkan, ini tempat tidurnya, silahkan Bapak istirahat saja. Besok kalau sekiranya sudah mau jalan, silahkan, silahkan istirahat." Dipersilahkanlah Imam Ahmad dengan cara yang sangat baik sekali. Lalu Imam Ahmad ketika ingin tidur, dia melihat, "Oh, kok bapak-bapak penjual roti ini sepertinya lidahnya selalu basah dengan istighfar." Itu dia tanya sama Imam Ahmad, "Ya Pak, amalan apa sih yang Bapak kerjakan itu?" Imam Ahmad bukan nggak tahu, dia tahu. Luar biasa, ilmunya luas sekali. Lalu bapak tadi sedang membuat adonan roti, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia menjawab, "Oh iya Pak, gitu. Saya memang seperti ini. Pada saat saya bikin roti, aktivitas apapun saya selalu beristighfar pada Allah." Gitu. "Oh, begitu." Lalu Imam Ahmad nanya lagi, "Memang kalau boleh saya tahu, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari beristighfar itu?" Gitu. Imam Ahmad bukan nggak tahu, dia tahu. Luar biasa dahsyatnya istighfar ini. Lalu si penjual roti itu menjawab, "Demi Allah Pak, semua yang aku minta, hajatku di dunia ini selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu." Sambil bikin adonan nih, sambil ngobrol nih. Astagfirullah, astagfirullah. Si penjual roti bilang lagi, "Semua hajatku dikabulkan Allah. Tak ada yang tak dikabulkan oleh Allah." Gitu. "Tapi," sambil ngomong nih, "tapi ada satu hajatku yang belum dikabulkan sama Allah sampai saat ini." Imam Ahmad sambil tiduran, dia bilang, "Apa Pak yang belum dikabulkan sama Allah?" "Jadi ada satu," kata penjual roti, "ada satu yang saya kepengen banget tapi belum dikabulkan sama Allah sampai sekarang." "Apa itu?" kata Imam Ahmad. Penjual roti bilang, "Saya minta sama Allah sebelum saya meninggal atau orang itu meninggal," gitu. Dia bilang, "atau orang itu meninggal, saya ingin dipertemukan olehnya." Imam Ahmad nanya, "Loh, emang Bapak pengen ketemu sama siapa?" Penjual roti itu bilang, "Saya hanya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ilmunya begitu masyhur," kata penjual roti. "Saya begitu mencintainya, tapi saya tidak tahu yang mana sih orangnya Imam Ahmad." Imam Ahmad begitu mendengar jawaban penjual roti itu langsung lompat, langsung bilang, "Allahu Akbar." Lalu penjual roti bilang, "Kenapa Bapak begitu kaget? Kenapa Bapak kaget?" Gitu kan. Lalu Imam Ahmad mendekatinya, "Tahukah kau Bapak, tahukah kau Pak penjual roti, atas istighfarmu itu aku pergi ke negeri ini. Atas istighfarmu itu aku diusir oleh marbot masjid tadi dengan cara yang tidak sopan. Dan atas istighfarmu itu Allah kabulkan. Kita bertemu pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad bin Hambal." Masya Allah, saudara, dikabulkan hajat penjual roti. Semua hajatnya penjual roti dari ekonomi, dari kebutuhan dunia, semua tercukupi. Dia hanya ingin ketemu dengan Imam Ahmad
Seperti apa sih mukanya ini orang? Seperti apa sih wujudnya ini orang begitu besar ilmunya, begitu tinggi ilmunya. Akhirnya dengan cara yang sederhana Allah pertemukan antara penjual roti yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad dengan Imam Ahmadnya yang asli ketemu, dan alhamdulillah keberkahan di sana, dan atas izin Allah semuanya dipertemukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman, kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa jangan sungkan-sungkan untuk beristighfar pada Allah. Perbanyaklah lidah kita untuk beristighfar pada Allah. Jika salah, ingat, aduh, kita punya salah nih dulu nih. Istighfar, astagfirullah. Ini video bukan untuk teman-teman aja. Ini video untuk saya pribadi, untuk keluarga saya pribadi. Gitu, untuk kawan-kawan dekat saya, kerabat saya dekat saya. Paling tidak, yuk, kalau nonton video ini minimal ayo beristighfar. Mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa kita, Allah mudahkan hajat-hajat kita. Apalagi pada saat pandemi saat ini. Ya Allah, kita istighfar yang banyak. Mudah-mudahan Allah tolak segala bala kepada diri kita pribadi maupun keluarga kita semuanya. Baik teman-teman, insya Allah next akan ada kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang berdebat dengan orang ateis. Insya Allah nanti kita akan kupas bagaimana cerita selanjutnya. Baik, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada riwayat yang salah, itu hanya datang dari saya pribadi, karena kebodohan saya, karena kefakiran ilmu saya, dan apabila kisah itu adalah benar dan hak, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.